tidak berdosa menghibah atau menggunjing para oknum habaib alwi. Ini menurut fatwanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga di dalam kitab Al-Adhkar. Tetapi dengan syarat, yaitu tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum minasyarri. Artinya memberikan peringatan kepada saudara-saudara kita sesama umat Islam dari kejahatan dan dari keburukannya para oknum-oknum habaib alwi. Dan juga kita memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita sesama umat Islam daripada kejahatan dan keburukannya para oknum-oknum habaib alwi. Oleh sebab itulah kita nggak usah risau, nggak usah ketakutan. Nanti amal antum akan rusak segalanya jika menggibah, menggunjing para oknum-oknum habaib alwi. Apalagi oknum-oknum habaib alwi adalah dzurriyyah Nabi, maka amal ibadah antum akan rusak. Antum kelak di yaumil qiyamah bagaimana harus bertanggung jawab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ancaman-ancaman mereka yang klasik, yang kuno. Ya, jadi kita harus tahu nih, di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga di dalam kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ada bab khusus yaitu babu mayubahu minal ghibati, bab yang dibolehkan minal ghibati daripada ghibah. Ada ghibah tetapi dibolehkan. I'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinu al-wusulu ilaihi illa biha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ghibah tubahu, yaitu dibolehkan terhadap ghibah, li gharadin karena ada tujuan sahihin yang sahih, yang benar, syar'iyyin yang bersifat syariat Islam, la yumkinu al-wusulu yang tidak memungkinkan untuk sampai ilahi kepada ghardin sahihin syar'iyyin, kepada tujuan yang benar yang syar'i, illa biha kecuali dengan ghibah. Jadi ada ghibah yang bisa menjadi wasilah sampai kepada tujuan yang sahih, yang syariat. Wa wasittatu asbabin, dia ini ada 6 sebab. Nah, 6 sebab ini bisa kita langsung saja dibaca di dalam layar kaca video masing-masing agar lebih mudah. Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga di dalam kitab Al-Adhkar telah menjelaskan ada 6 ghibah yang dibolehkan karena ada tujuan yang benar secara syar'i, yang tidak mungkin tujuan syar'i tersebut tercapai kecuali harus dengan menghibah atau menggunjing, yaitu ada 6 sebab. Yang pertama, ini yang pertama ya, langsung saja pakai bahasa Indonesia, mengadukan kezaliman kepada aparat. Nah, kalau redaksi Arabnya adalah atadallumu fayajuzu lil madlumi ay yatadallama ila sultani. Jadi ini kalau mengadukan kezaliman, keaniayaan, perbuatan aniaya diadukan ke sultan, pemerintah atau aparat, ya boleh, ya ke qadhi juga boleh. Dan harus begitu. Bagaimana kalau kita mengadukan seseorang, perbuatan seseorang, misalnya dia telah mendolimi saya, kemudian kita nggak mau ngaku, nggak mau membuka di depan aparat, ya nggak bisa. Ya terpaksa kita harus menghibah individu maupun menghibah secara kelompok boleh. Artinya misalnya kan kalau yang dighibah itu habaib alwi, itu kelompok. Habaib alwi itu nama kelompok. Tapi kalau yang dighibah satu orang, misalnya Habib A, Habib B, Habib C, itu juga boleh juga. Boleh loh ya, boleh. Karena memang mengadukan kezaliman kepada aparat. Yang kedua, minta pertolongan, al-isti'anah ala taghyiril munkar, untuk mengubah kemungkaran. Jadi kalau kita ingin mengubah kemungkaran, kemudian kita lapor kepada banyak orang, ayo kita bantu, ayo kita bantu, tolong minta bantuannya untuk mengubah kemungkaran. Kemudian orang-orang tanya, emang apa yang dilakukan? Ya kita harus terus terang. Harus terus terang bahwa si fulan nyebut nama individu, ya melakukan ini, ya nggak apa-apa. Itu harus begitu. Kemudian yang ketiga, memohon fatwa kepada ulama ahli fatwa. Jadannya istifta. Istifta ini
Bagaimana kalau kita mau minta fatwa ya terhadap oknum-oknum seseorang ya, oknum-oknum tertentu, dan kita tidak mau membukanya, ya nggak mungkin. Ya kita minta fatwa ya, kalau tadi kepada qadhi atau sultan beda dengan minta fatwa. Minta fatwa ini kepada para ulama ahli fatwa begitu, atau ke pengacaranya lah zaman sekarang ini, ke pengacaranya kalau tentang masalah hukuman ya, peradilan di Indonesia. Kemudian yang keempat, nah inilah empat ini, tahdhirul muslimina. Tahdhirul muslimina itu memberikan peringatan pada orang-orang Islam minasyari, daripada kejahatan atau keburukan, wa nasihatuhum, dan juga memberikan nasihat kepada al-muslimin dari minasyari, dari keburukan, dari kejahatan siapapun. Jadi kalau kita membahas, menggunjing atau menggibah oknum-oknum habaib alwi, baik secara kelompok maupun secara individu, asalkan ada maksud tahdzir muslimin, maka dibolehkan. Dibolehkan ya, dibolehkan. Misalnya kita sudah tahu bahwa para oknum-oknum habaib alwi ini melakukan penipuan, pembodohan, melakukan misalnya cerita-cerita khurafat, bid'ah, mungkarat. Ya kita boleh. Jadi kalau kita membahas tentang oknum-oknum habaib alwi, apalagi ini tentang perjuangan bangsa dan negara, bagaimana upaya oknum-oknum habaib alwi ini memutarbalikkan fakta tentang sejarah, ya kita wajib ini membuka semuanya, justru wajib. Kalau nggak dibuka bagaimana? Kedok mereka tidak akan terbuka. Oleh sebab itulah jangan pernah takut kalau misalnya kita diintimidasi, diancam-ancam, ya diancam oleh si A, si B, nggak usah takut. Kita akan menegakkan kebenaran, dan itu bukan termasuk bagian daripada ghibah. Ghibah tapi dibolehkan, ma yubahu minal ghibah, sesuatu yang dibolehkan daripada jenis ghibah. Kemudian yang kelima, seandainya pelaku terang-terangan menampakkan kefasikannya atau bid'ahnya. Ya kalau misalnya ada orang yang sengaja minum, mabuk, zina terang-terangan, ya ayyakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi. Jadi kalau memang dia terang-terangan, ya nggak apa-apa, dibuka aibnya. Wong dia sendiri sudah terang-terangan membuka-buka, diterang-terangkan gitu, dibuka-buka. Si fulan melakukan begini, ya nggak apa-apa. Wong dia sudah mujahiran, sudah terang-terangan dengan fasiknya dan dengan bid'ahnya. Kemudian yang keenam, mencari alamat atau ta'rif. Ta'rif mencari alamat seseorang yang terkenal dengan julukan yang buruk misalnya. Misalnya kita mencari namanya fulan, di situ namanya fulan banyak, ya kita sebut julukannya yang buruk, misalnya fulan pincang atau fulan si buta dan seterusnya, itu terpaksa disebutkan, itu boleh. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.